Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di minggu keempat, yang mana minggu keempat dan minggu kelima nanti kita akan bertemu secara asinkronus dan kita akan berdiskusi melalui grup WA. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah disampaikan di perkuliahan yang awal, bahwa untuk pertemuan keempat dan pertemuan kelima, kita akan membahas terkait statistika deskriptif dan juga display data. Oke. Tapi sebelum saya masuk ke statistika deskriptif dan display data, saya akan masuk terkait dengan metode statistik. Jadi metode statistik itu dibagi menjadi dua macam, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, kalau ada statistika deskriptif yang nanti akan kita pelajari pertemuan keempat dan pertemuan kelima, sedangkan untuk statistika inferensial nanti aplikasinya akan kalian pelajari di UAS. Hanya saja untuk tahap-tahapan, kenapa sih kita harus mempelajari inferensial, lalu apa yang harus dipersiapkan untuk mempelajari statistika inferensial itu akan kalian pelajari di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Statistika deskriptif sendiri itu adalah statistika yang mana dia membuat data bermakna namun tidak dapat digeneralisasi. Jadi memang untuk statistika deskriptif itu identik sekali dengan yang namanya display data. Bukan berarti statistika deskriptif itu hanya melihat atau membaca data, tetapi bagaimana cara kita mendeskripsikan data tersebut. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa data itu bukan hanya kalian menyalin datanya dari tabel, dari grafik, gitu kan. Bukan hanya ketika di situ ada harga hari pertama 100.000, harga hari kedua 125, harga hari ketiga 75. Ketika kalian mendeskripsikan data, melakukan statistika deskriptif, itu bukan berarti, oke, hari pertama harga komoditas X 100.000, hari kedua 125, bukan hanya seperti itu. Mendeskripsikan itu bukan hanya seperti itu, tetapi bagaimana data itu menjadi lebih bermakna. Kalau kalian menyajikan data atau mendeskripsikan data dengan cara seperti itu, semua juga bisa. Ya, jadi yang saya tekankan di sini mendeskripsikan itu bukan hanya menyalin apa yang ada di tabel atau grafik dalam bentuk narasi, tetapi juga kalian memaknai datanya. Apakah terjadi fluktuasi di sana? Kalau terjadi fluktuasi itu berapa fluktuasinya? Naikkah? Turunkah? Seperti itu. Oke? Jadi bukan hanya menyalin data saja. Nah, untuk statistika inferensial, itu merupakan statistika yang menguji hipotesis. Jadi, ketika nanti kalian sudah mengumpulkan data, kalian menyajikan datanya, kalian mengolah datanya, kalian interpretasi. Nah, sebelum kalian menginterpretasikan, sebelum kalian menganalisis data itu, kalian kan menginterpretasi. Ketika kalian menginterpretasi itu, kalian sudah punya hipotesisnya. Hipotesis itu praduga, jawaban sementara dari penelitian. Nah, hipotesis inilah yang akan nanti kita pelajari di minggu ke-6 dan juga minggu ke-7. Gitu ya. Nah, statistika inferensial sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang asosiatif dan juga komparatif. Nanti kita juga akan mempelajari terkait dengan statistika inferensial ini dilihat dari parameternya. Ada statistika parametrik dan ada statistika non-parametrik. Ini yang tadi kita bahas, bahwa statistika inferensial itu ada dua pendekatan, yaitu asosiatif dan komparatif. Inferensial asosiatif itu adalah statistika, suatu metode yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel. Jadi kalau kalian pernah mendengar terkait dengan korelasi, regresi, nah itu merupakan statistika inferensial yang metodenya asosiatif. Jadi kita melihat dua hubungan dari dua variabel atau lebih. Jadi kalau kalian lihat lagi jurnal kalian, ada yang menggunakan metode regresi, nah itu adalah inferensial asosiatif. Lalu ada juga inferensial komparatif. Inferensial komparatif itu merupakan suatu metode yang bertujuan membandingkan antara dua variabel atau lebih. Kalau asosiatif itu kan seperti ini. Faktor yang mempengaruhi variabel X terhadap variabel Y.
pengaruh variabel X terhadap variabel Y pada komoditas X. Nah, itu adalah asosiatif. Jadi kalau kita ingin melihat pengaruhnya, kita ingin melihat korelasi antar dua variabel, dia kuat atau lemah, ataukah korelasinya 1, korelasinya 0. Nah, itu adalah asosiatif. Jadi kita melihat hubungannya. Sedangkan kalau komparatif, kita membandingkan. Contohnya adalah ketika kalian menggunakan UJT. Nah, UJT itu adalah suatu metode yang mana kita bisa membandingkan. Jadi kita membandingkan variabel ketika sesudah diberi penanganan atau sebelum diberi penanganan. Nah, contohnya ada suatu program magang, kita ingin membandingkan ketika wirausaha ini sebelum wirausaha ini diberi program magang dan sesudah wirausaha diberi program magang. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang nanti diolah menggunakan inferensial yang komparatif. Jadi membandingkan dua variabel atau lebih, kita melihat keadaan sebelum dan keadaan sesudah. Biasanya kita menggunakan ada uji T, ada uji Wilcoxon-Sainz-Rank. Nah, itu adalah salah satu contoh dari inferensial komparatif. Di samping membagi inferensial menjadi asosiatif dan komparatif, kita tahu bahwa inferensial itu kan menguji hipotesis. Yang mana kalau kita menguji hipotesis, itu berarti ada suatu parameter di sana. Apa sih parameter itu? Parameter itu merupakan suatu indikator distribusi hasil pengukuran. Jadi ketika kita melakukan statistika inferensial, itu kan kita mengambil suatu sampel dari suatu populasi. Nah, parameter itu adalah bagi indikator kita dalam melakukan suatu distribusi pengukuran. Berdasarkan parameternya, itu dibagi menjadi dua. Ada statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Maksudnya seperti apa? Kalau untuk statistika parametrik, itu adalah biasanya khusus data-data berskala interval dan juga rasio. Datanya, asumsinya harus terdistribusi normal atau mendekati normal. Maksudnya seperti apa? Nanti di minggu ke-7 kita akan mempelajari terkait dengan data terdistribusi normal dan data tidak terdistribusi normal. Itu nanti ada grafiknya. Ya. Nah, itu statistika parametrik. Untuk statistika parametrik sendiri, contohnya seperti apa? Contohnya korelasi, regresi, uji T. Nah, itu adalah statistika parametrik. Jadi di situ harus ada asumsi-asumsi terkait data terdistribusi normal. Atau juga datanya itu merupakan data yang memiliki skala interval atau rasio. Lalu selanjutnya ada statistika non-parametrik. Kalau statistika non-parametrik, itu datanya biasanya adalah data nominal atau ordinal. Tetapi boleh juga kok untuk berskala interval dan rasio. Banyak juga yang menggunakan seperti itu. Bedanya apa? Kalau statistika non-parametrik itu, asumsinya datanya boleh tidak terdistribusi normal. Nah, nanti kita akan mempelajari terkait dengan itu kok. Jadi itu ya, beda dari parametrik dan non-parametrik sebenarnya adalah pertama dari skala datanya. Walaupun sebenarnya skala data di sini juga tidak saklek, karena di parametrik pun ada beberapa metode analisis yang skalanya datanya dalam bentuk nominal. Tapi yang pasti, untuk statistika parametrik itu jarang sekali menggunakan data berskala ordinal. Apa ya data skala ordinal? Tidak menggunakan data skala ordinal. Karena apa? Karena nanti ketika ada data skala ordinal, itu datanya pasti tidak akan terdistribusi normal. Sehingga asumsinya tidak akan terpenuhi. Nah, jadi kalau kalian menemukan suatu datanya itu dalam semua skala, terutama di situ ada ordinal, lalu kalian lihat ternyata datanya tidak terdistribusi normal, maka itu harus menggunakan statistika non-parametrik. Statistika parametrik seperti yang tadi saya sebutkan, korelasi, regresi, uji T, itu adalah salah satu contoh statistika parametrik. Untuk statistika non-parametrik, contohnya seperti apa? Statistika non-parametrik contohnya ada sign test atau uji tanda, ada rank Spearman, ada Wilcoxon, ada chi-square.
Nah, itu adalah contoh-contoh statistika non parametrik yang tidak membutuhkan asumsi terdistribusi normal. Nah, ini bagannya, salah satu bagannya. Kita memiliki suatu tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitian itu kan ingin kita jawab. Nah, menjawab tujuan penelitian itu ada dua macam. Ada dengan cara eksploratif, eksplorasi dan deskriptif, ada juga yang dengan cara uji hipotesis. Nah, kalau yang dengan cara eksplorasi dan deskriptif, otomatis itu adalah statistikanya adalah statistika deskriptif. Sedangkan kalau yang menggunakan uji hipotesis, itu adalah statistika inferensial. Tolong ya dipahami bahwa untuk yang eksploratif dan deskriptif itu adalah statistika deskriptif, untuk yang menggunakan uji hipotesis itu adalah statistika inferensial. Statistika inferensial sendiri ada dua ya, ada yang asosiatif, ada komparatif. Jika asosiatif itu adalah melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jika statistika deskriptif, jika statistika komparatif itu membandingkan antara dua variabel atau lebih. Nah, berdasarkan dari parameternya, dari sebaran datanya, uji hipotesis itu statistika inferensial dibagi menjadi dua, ada statistika parametrik dan non-parametrik. Yang mana untuk datanya terdistribusi normal, itu adalah statistika parametrik. Ketika datanya tidak terdistribusi normal, maka dia menggunakan statistika non-parametrik. Ingat ya, jadi untuk statistika dia menggunakan, apakah kalian menggunakan metode parametrik atau non-parametrik, itu bergantung dari asumsi apakah data kalian terdistribusi normal atau tidak. Nah, itu adalah akhir dari topik pertama kita terkait dengan konsep statistika, variabel, dan juga data. Apabila mungkin masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan, karena konsep statistika itu berkaitan dengan apa sih pengertian dari statistika, lalu ya pengertian dari statistika, kegiatan statistika, kegunaan statistika, macam-macam dari statistika itu sendiri, yaitu ada deskriptif inferensial, ada parametrik non-parametrik, ada asosiatif komparatif. Itu. Jadi konsep statistika sendiri ada empat ya, dicakup 4, yaitu terkait dengan pengertiannya, terkait dengan kegiatan, kegunaan, dan juga macamnya. Nah, lalu selain itu juga ada variabel. Variabel kita punya 5 macam variabel. Ada variabel independen, dependen, lalu variabel moderator, intervening, dan juga variabel kontrol. Perlu diingat, saya tegaskan, biasanya di penelitian-penelitian kita itu lebih banyak menggunakan independen dan dependen. Ada juga beberapa metode yang menggunakan intervening, seperti yang saya jelaskan, bahwa ada mungkin kalian menemukan menggunakan metode PLS, PET analisis, ataupun menggunakan SEM, itu adalah metode-metode yang biasanya ada variabel intervening di sana. Untuk variabel moderator sendiri sangat jarang atau bahkan tidak ada ya untuk penelitian di agribisnis. Data sendiri dikelompokkan menjadi 4 macam. Ada yang dari cara memperolehnya, primer dan sekunder, dari bentuknya, kuantitatif, kualitatif, kuantitatif sendiri itu menjadi 2, diskrit dan juga kontinum. Lalu ada juga dari skalanya, ada nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Dan yang terakhir dari segi waktunya, yaitu ada cross section, time series, dan juga data panel. Ada suatu pertanyaan, Bu, ketika saya menemukan jurnal, ternyata di jurnal itu tidak ada tabel. Ternyata di jurnal itu tidak ada angka. Perlu diingat, saya kembali lagi ke data. Data itu kan ada 2 macam cara memperolehnya. Primer dan sekunder. Ada 2 bentuknya, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif sendiri juga dibagi menjadi 2, menjadi kuantitatif diskrit dan kuantitatif kontinum. Silakan dipelajari ya, karena itu nanti akan dibawa kalian sampai nanti kalian lulus. Kalau di jurnal itu tidak ada tabelnya, tidak ada data numeriknya atau data dalam bentuk angka, apakah itu artinya pada jurnal tersebut tidak ada datanya? Jadi kalian harus kembali lagi, harus membaca lagi, apa sih data itu? Lalu apa sih macam-macamnya data? Kalau sampai kalian masih mengatakan tidak ada tabel di sana, berarti tidak ada data. Tidak ada angka di sana, berarti tidak ada data. Oke, dipelajari kembali, ya.
seingat saya sih sudah disampaikan bahwa data itu bukan hanya terkait data kuantitatif. Ada yang namanya data kualitatif. Seperti apa sih data kualitatif itu? Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke display data, yang mana topik kedua ini itu berkaitan dengan statistika deskriptif, graph display, frekuensi distribusi, dan juga kategorisasi. Nah, statistika deskriptif itu seperti apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke statistika deskriptif, kita ke intermezzo dulu. Dalam artian kita nanti akan mempelajari tentang graph display-nya, dan juga frekuensi distribusi, dan juga kategorisasinya. Terus statistika deskriptif kita akan membahasnya minggu depan. Ya. Economics is not as simple as philosophy and not as complex as mathematics. Jadi ada suatu quotes yang mengatakan bahwa sebenarnya ekonomi itu nggak sesimpel filosofi, tapi juga nggak sekompleks matematika. Ya, susul lah ya ekonomi itu. Nah, fungsi statistika itu adalah untuk mengorganisasi dan meringkas data yang terkumpul. Kita tahu bahwa kegiatan statistika ada 5 ya, yang mana mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, interpretasi, dan juga menganalisis data. Nah, mengumpulkan data itu merupakan tahapan awal dari proses analisis. Jadi, ketika kita sudah menentukan variabel, yang mana variabel itu batasannya adalah teori. Saya sudah sering mengatakan bahwa kita bebas menentukan jenis variabelnya, kita bebas untuk menentukan jumlah variabelnya, tetapi tetap harus mengacu kepada teori yang ada. Ketika sudah kita memiliki variabel, lalu kita tentukan datanya. Saya mau datanya secara primer ataukah sekunder? Lalu datanya dalam bentuk apa? Kualitatifkah, kuantitatifkah? Skalanya seperti apa? Apakah saya akan cross section atau time series? Ataukah data panel? Nah, tergantung ya, untuk datanya ini kita maunya yang seperti apa juga tergantung dari variabel yang kita gunakan. Yang pasti, tahapan awal sebelum kita menganalisis data, itu kita harus mengumpulkan data. Kesalahan dalam mengumpulkan, dalam input data, itu akan mempengaruhi proses tahapan selanjutnya. Jadi jangan dikira bahwa, ngumpulin data mah gampang. Perlu hati-hati, data itu memang harus match dengan variabel yang kalian gunakan, harus match dengan tujuannya juga. Karena apa? Kesalahan dalam mengambil data, maka kalian tidak akan mendapatkan hasilnya. Kesalahan dalam mengambil data itu akan membuat kalian melakukan kesalahan dalam analisis dan penarikan kesimpulan. Entah itu nanti kalian menggunakan statistika deskriptif ataukah kalian menggunakan statistika inferensial. Data itu adalah sesuatu yang important, yang vital. Jadi perlu hati-hati ya dalam mengumpulkan data. Nggak mau kan tiba-tiba kalian harus ngumpulin data ulang, udah capek-capek ngumpulin data, tiba-tiba salah datanya. Pernah terjadi? Sering. Itu, jadi hati-hati. Nah, statistika deskriptif adalah statistika yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Jadi kalau kita memiliki suatu sampel, kita mengambil datanya dalam bentuk populasi, statistika deskriptif itu mendeskripsikan. Dan memang statistika deskriptif itu identik dengan yang namanya graph display, dengan frekuensi distribusi, dengan kategorisasi. Kalian sudah pernah mempelajarinya di sekolah waktu SMA di matematika. Oke, ini ya, tipe. Statistika deskriptif. Biasanya kalau untuk statistika deskriptif itu bukan tidak menggunakan sampel, dalam artian nanti kita akan mempelajari berbagai macam pengambilan sampel. Nah, kalau di inferensial memang kita harus pakai sampel karena memang ada beberapa pendekatan dan asumsi-asumsi yang memang harus dipenuhi di sana. Toh walaupun di deskriptif ini menggunakan sampel, tetapi sampel itu tidak digunakan untuk membuat suatu kesimpulan. Jadi, fokus dari deskriptif ini adalah mendeskripsikan data, menyajikan data dalam bentuk yang memang sangat kompatibel sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Even pembaca itu adalah bukan orang yang ada di bidangnya.
lalu dideskripsikan dengan sebagaimana mestinya, bukan hanya dibaca atau disalin balik ya, apa yang ada di tabel di grafik itu menjadi suatu narasi, tetapi juga memberikan interpretasi, memberikan analisis terkait dengan data tersebut. Itu statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif sendiri itu nanti dibantu atau apa ya istilahnya, bisa disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik, ada grafik garis dan juga batang, ada juga histogram nanti, hampir persis seperti grafik batang, lalu pie chart, dan yang terakhir adalah piktogram. Oke, kita ke tabel. Nah, ini adalah contoh dari tabel, udah sering ya kalian lihat, ini contohnya adalah harga bawang merah nasional di berbagai pasar, di berbagai tingkat pasar per bulan November tahun 2019. Nah, kalau kalian lihat datanya dalam bentuk apa ya ini? Kalau kita melihat dari segi skalanya, ini data apa? Kalau dilihat dari segi waktu, ini data apa? Yo, dipikirkan ini data apa ya kira-kira? Oke. Ini contoh dari tabel. Nah, ketika kita melakukan statistika deskriptif, itu bukan berarti kita, hari tanggal 1, 17.500 di pedagang petani, pedagang besar 19.800, pasar tradisional 26.750, lalu di pasar modern 37.800. Selesai. Bukan hanya seperti itu saja untuk statistika deskriptif ya, tetapi kita juga lihat, oke, hari pertama di pembukaan bulan November, harga di 4 tingkat pasar yang berbeda itu sekian. 3 hari kemudian pada tanggal 4 ternyata masih terjadi stagnasi harga di tingkat petani. Begitu juga di harga pedagang ya, bukan pedang. Begitu juga di harga pedagang besar juga terjadi stagnasi. Namun ada fluktuasi harga pada pasar tradisional. Terjadi peningkatan sekian persen dibandingkan pada hari pertama pembukaan bulan. Itu cara untuk mendeskripsikan data. Gitu. Rata-rata harga di petani selama bulan November adalah sekian. Harga di pedagang besar rata-ratanya sekian. Berbeda sekian persen dengan harga di petani. Jadi ada gap sekian persen, yang mana sekian persen itu yang harus kita analisis. Kemana sih sekian persen yang hilang dari petani? Itu nanti masuk kemana? Apakah masuk ke pedagang besar? Ataukah masuk ke pedagang perantara? Karena di sini tidak ada data terkait dengan harga di pedagang perantara atau di tengkulak. Itu yang kalian harus deskripsikan di statistika deskriptif. Jadi bukan hanya membaca data harga petani sekian, pedagang, itu mah juga anak SMA juga bisa, Mbak, Mas. Ya kan? Itu loh. Jadi deskriptif itu bukan hanya menarasikan tabel, tapi kan juga memaknai tabelnya. Nah, untuk di statistika sendiri, ketika nanti kita praktek untuk statistika deskriptif, saya tidak lagi mau kalian menarasikan saja. Oke, bagi yang nanti hanya menarasikan, tidak melakukan deskripsi terhadap data tersebut, tidak menganalisis atau menginterpretasikan data dari tabel ini dengan tepat, ya mohon maaf ya, nilainya akan berbeda dengan yang memang sudah mendeskripsikan. Ini contoh tabel, kalian pasti sudah tahu ya terkait dengan cara membuat tabel, tapi yang pasti adalah ketika kita membuat tabel, itu harus tabelnya bisa dibaca dengan baik oleh orang yang bukan di bidang ilmu kita. Adakah Bu tabel yang tidak bisa dibaca dengan baik? Ada. Nanti coba kita lihat ya. Kalian akan mempraktekkan itu. Ini contoh juga tabel. Ini saya ambil dari bukunya Profesor Sugiono. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi kalau tadi tabel biasa ya, ini tabel biasa. Tabel distribusi frekuensi itu adalah tabel yang ada biasanya menggunakan skala interval dan juga ada frekuensinya. Jadi dari rentang sekian, contohnya contohnya nilai A frekuensinya berapa, nilai B berapa. Nilai A itu rentangnya 80 sampai 100. Jadi A pada tingkat nilai 80 sampai 100 berapa orang? B plus 75 sampai
79,99 berapa orang? B, 70 sampai 74,99 itu berapa orang? Nah, itu adalah contoh dari tabel distribusi frekuensi. Jadi skala datanya adalah skala interval. Dan nanti ditentukan frekuensinya kira-kira yang ada di skala tersebut berapa banyak ya orangnya. Nah, contohnya seperti ini. Nilainya yang 1 sampai 11 ada 4 orang, 12 sampai 22 ada 8 orang, seterusnya sampai yang 89 sampai 100 ternyata ada 42 orang. Gitu ya. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi, biar apa ya? Gimana sih caranya kok bisa dia memperoleh hasil yang seperti ini, intervalnya 1 sampai 11, lalu frekuensinya 4. Nah, ini ada caranya. Tabel distribusi frekuensi yang pertama itu adalah kalian menghitung kelas intervalnya. Contohnya, berapa sih N-nya? N itu adalah jumlah data. Jadi, yang pertama, kalau kita ingin membuat tabel distribusi frekuensi, itu kalian harus melihat N. N itu apa? N itu adalah jumlah data atau jumlah sampelnya. Kalau kita lihat, oh ternyata yang ikut mata kuliah X ini ada 138. Contohnya di situ mata kuliah X itu kan diikuti oleh 138 mahasiswa. Berarti di sini N-nya sama dengan 138. Yang pertama kita lakukan itu adalah menghitung jumlah kelas intervalnya. Kita hitung K itu sama dengan 1 plus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Berarti sama dengan 1 ditambah 3,3 log 138. Nah, log 138 berapa? Waduh, bentar ya. Saya hitung dulu. Log 138 itu adalah 2,14. Berarti 1 ditambah 3,3 dikali 2,14. Jadi dilogkan dulu ya. Logkan dulu 138-nya, baru nanti kalian kalikan dengan 3,3. 1 ditambah 3,3 dikali 2,14 yaitu 7,062 sehingga sama dengan 8,062. 8. Bu, kalau seperti ini, itu 8 kelas ataukah 9 kelas? Nah, coba kita lihat. Kita belum selesai menghitungnya, jadi kita harus menghitung sampai dengan panjang kelas, baru kita menentukan dia, karena dia lebih dari, karena pasti seperti ini. Untuk melihat jumlah kelas interval, ini ya, jumlah kelas itu yang ada di ini loh, ini nomor kelas ini. Nah, untuk menghitung jumlah kelas interval itu memang pasti akan ada koma. Hasilnya itu pasti dalam bentuk desimal. Sehingga apakah dia akan dibulatkan ke kelas yang lebih tinggi, contohnya seperti ini, dia pendekatannya ke 9, ataukah dia pendekatannya ke 8, itu nanti kita menghitung sampai ke panjang kelas terlebih dahulu, baru kita bisa menentukan. Nah, kita udah dapat ya, K-nya itu adalah 8,062. Lalu rentang datanya seperti apa? Nilainya itu kita harus tahu nilai maksimum dari data kita itu berapa, dan nilai minimum dari data kita itu berapa. Nah, kalau kita sudah tahu nilai minimum maksimumnya, kalau di sini nilai maksimumnya adalah 100, nilai minimumnya adalah 2, berarti X-nya adalah 98. Sehingga rentang datanya itu sama dengan X ditambah 1. Sehingga 98 ditambah 1
sama dengan 99. Jadi rentang datanya adalah 99. Kenapa kok ditambah 1? Kenapa nggak hanya dikurangi? Karena rentang data itu adalah, kalau biasanya kalau kita ngitung, 1 sampai 10, rentang datanya itu berapa? Ya 10 kurangi 1, 9, Bu. Rentang datanya 10, karena 1 itu juga dihitung. Gitu loh. Jadi bukan berarti rentang data, berarti kalau ada 10 anak, ada 10 semuanya, ada 10 kelas. Rentangnya berarti rentang ada 10 anak, ada 10 nilai, rentang datanya berapa? Rentang datanya ya 10 dikurangi 1, 9. Enggak. Nah, 1 ini juga dihitung, jadi rentangnya itu adalah 10. Gitu ya. Jadi bukan berarti 1 tidak terhitung, 1 juga terhitung. Itulah kenapa harus rentang data itu ditambah 1. Gitu. Nah, kita sudah ketemu jumlah kelas intervalnya, kita juga ketemu rentang datanya. Nah, menghitung panjang kelas. Menghitung panjang kelas itu adalah rentang data, berarti 99 dibagi 8,062. Oke. 99 dibagi 8,02. Sama dengan 12,28. Ini adalah panjang kelasnya. Nah, dari sini baru kita hitung. Kira-kira kalau ada nilai 1 sampai 100, intervalnya bagaimana? Oh, berarti 1 sampai 11, 12 sampai 22. Dan terus selanjutnya ke bawah sampai dengan 89 sampai 100. Nah, kalau kita lihat, ternyata panjang kelasnya, ternyata panjang jumlah kelas intervalnya itu ada 9. Berarti yang tadi terkait kita mencari jumlah kelas itu adalah harus didekati ke 9, bukan didekati ke 8. Gitu. Jadi memang untuk menentukan, Bu, kalau kita menentukan dia jadi 8 kelas atau 9 kelas apa? Kita melihat panjang kelasnya berapa. Oh, ternyata dia panjang kelasnya 12. Kalau seandainya saya panjang kelasnya di mendekati 13, Bu, ya silakan, berarti nanti bisa jadi intervalnya itu ada nomor kelasnya, jumlah kelasnya itu akan menjadi 8 nanti. Kalau saya memang pembulatannya lebih gampang dan nanti intervalnya sama, itu saya bulatkan ke 12. Yang ini saya bulatkan ke 12, lalu yang ini saya bulatkan ke 9. Oke, itu ya. Untuk menentukan distribusi frekuensi. Lalu selanjutnya terkait dengan, nah ini gimana Bu frekuensi kumulatif dicarinya? Nah, kita tahu bahwa jumlah datanya 138 ya. Berarti frekuensi kumulatif ini dicarinya adalah 4 dibagi 138 kali 100%. Itu frekuensi kumulatif. Persentasenya. Kalau yang ini bagaimana? Ini 4. Lalu yang ini bagaimana? 4 tambah 8. Bawahnya lagi tambah 10. Tambah 11. Sampai nanti hasilnya jadi 138. Coba kalian amati. Data yang kurang dari 12 itu ada 4. Kurang dari 22, 4 ditambah 8. Kurang dari 34, kurang dari 34 itu kurang dari 34, 4 tambah 8 tambah 10. 4 tambah 8 tambah 10 tambah 11 gitu. Sampai nanti ketika kurang dari 101, maka dia akan mendapatkan 138. Frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi di interval tersebut dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Dipahami ya, dan ditanyakan benar-benar, jangan sampai kejadian seperti kalian bingung kemarin terkait dengan, Bu, datanya nggak ada data numeriknya. Ini contoh dari grafik, jadi yang dari tabel tadi, tabel yang di awal, saya ubah dalam bentuk grafik baris, lalu diubah menjadi ini grafik. Dua-duanya grafik batang, hanya saja kalau yang ini kita mengenalnya dengan nama histogram. Sedangkan grafik batang itu yang ini. Kalau ini adalah grafik
pedagang ya, sorry, bukan pedang ya, banyak tipenya. Oke, ini grafik batang, tapi kalau yang ini lebih dikenal dengan nama histogram. Pie chart, nah jadi tadi distribusi frekuensinya tadi berguna untuk pie chart. Perlu diingat untuk membuat pie chart itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut saya di BMI kemarin kalian sempat ya untuk membuat display data. Ada yang benar, ada juga yang ya kurang tepat sih ya. Nah, jadi untuk pie chart itu memang suatu display data yang digunakan untuk melihat frekuensi kumulatif ya. Dalam artian dalam bentuk yang persentase. Jadi kalau bentuknya nggak persentase, kalian tidak bisa mengubahnya dalam bentuk pie chart. Ini contohnya. Selanjutnya, ini adalah piktogram. Jadi piktogram itu merupakan suatu display data yang mana dia membuatnya dalam bentuk gambar. Jadi di displaynya itu dalam bentuk gambar seperti ini, dalam bentuk yang menarik seperti ini. Piktogram itu seperti ini. Ya, ini contohnya piktogram. Nah, ini adalah tugas kalian, dikumpulkannya Senin tanggal 22 Maret jam 12. Keterlambatan kita sudah 2 kali tugas, dan caranya sama, setiap mahasiswa itu mengumpulkan di GCR, dan deadline itu adalah batas akhir. Saya selalu mengingatkan kalian, deadline itu batas akhir. Kalau nggak mau telat, ya tolong dikerjakan sebelum batas akhirnya. Kalau batas akhirnya jam 12, mentok-mentok, ya tolong dikerjakan hari Minggunya sudah selesai kah? Atau mungkin pagi sudah selesai jam 7 pagi. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan kalau takutnya ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Contohnya kayak sekarang mungkin ada yang mati listrik, ada yang kehabisan kuota. Nah, itu ya. Jadi kalau yang minggu ini berlaku, kalau yang minggu kemarin ya kalian telat, kalian telat ataupun tidak, oke lah gitu ya, karena masih awal-awal, karena itu sudah tugas ketiga, keterlambatan itu akan berkonsekuensi mengurangi penilaian secara individu. Jadi bukan nilai kelompoknya, tapi nilai individunya. Jadi kalau semuanya nilai kelompok tertingginya adalah 90, untuk tugas 1, 2, 100 ya. Untuk tugas ketiga nilai tertingginya nanti tidak bisa jadi 100, bisa jadi juga enggak. Tergantung dari display data kalian. Karena ini lebih tipenya bernarasi, ya bernaratif dan deskriptif. Kalau mungkin nilai kelompoknya paling tinggi adalah 95, tapi ada satu kelompok yang terlambat, ya maka individu tersebut tidak akan mendapatkan 95, walaupun teman-teman yang lainnya dapat 95. Gitu ya. Tugas kalian adalah mencari data, cari data sekunder, minimal datanya 30. Contohnya maksudnya apa? Data itu dari segi waktu kan ada cross section, time series, dan data panel. Jadi kalau seandainya kalian mencari data cross section, berarti M-nya harus 30. Kalau datanya data petani saja, gitu ya, di Kamal, ya berarti harus M-nya 30. Ada 30 petani. Kalau datanya time series, berarti harus 30 tahun, 30 bulan, 30 hari. Minimal itu 30. Ataupun data panel itu pun juga harus minimal 30. Kalau datanya kurang dari 30, ya mohon maaf. Ya. Lalu silahkan kalian display data tersebut. Buat dalam bentuk tabel, grafik batang, baik terserah kalian, apakah bentuknya grafik batang ataupun histogram, yang pasti harus dapat dibaca. Grafik garis, dalam bentuk pie chart, dan juga dalam bentuk piktogram. Silahkan sama, kumpulkan, setiap individu kumpulkan di GCR, keterlambatan akan berkonsekuensi pengurangan nilai. Deadline-nya Senin tanggal 22 Maret jam 12. Nah, analisis data berfungsi untuk apa? Memberi arti, makna, dan nilai. Kalau ketika kalian menganalisis data itu tidak tepat, maka kalian tidak akan mendapatkan apapun dari hasil penelitian. Minggu depan, karena minggu ini kita sudah belajar terkait dengan display data dan statistika deskriptif, minggu depan kita akan masuk ke statistika deskriptifnya, yaitu kita akan mendeskripsikan mulai dari modus, median, mean, variance, dan standar deviasi. Disiapkan ya untuk SPSS-nya disiapkan. Oke? Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
dan juga selamat siang dan selamat sore untuk kelas ABC.